So jadi kita bakalan mulai aja ya teman-teman. Dan di video kali ini gue bakalan pakai semua produk yang menjadi favorit gue selama tahun 2021 ini. Dan kalau misalkan kalian wondering dan penasaran bener nggak sih produk-produk ini digunakan dan memang bener-bener cocok di wajah gue, kalian cek lagi semua video-video gue di tahun 2021 ya. Bakalan ketemu sama Christmas ya, Natal. Jadi gue bakalan pakai semua produk-produk yang 2021 favorite produk ya, untuk bikin makeup look untuk Natal. Dan insya Allah mudah-mudahan ini lumayan mudah ya bikinnya, karena gue juga memang inspirasinya gue pengen bikin makeup Natal tapi nggak yang susah, karena ya seperti kalian tahu sekarang masih COVID ya. Jadi mungkin ada yang pergi gitu, yang berkunjung, ada yang memang cuma FaceTime gitu ya. Pokoknya intinya tetap harus cantik. Nah ini nanti bakalan gue kasih lihat ke kalian ya. Dan ini adalah produk yang sangat amat penting menurut pendapat gue untuk mendukung penampilan gue dalam bermakeup atau mendukung hasil dari makeup gue flawless. Satu, awet. Yang kedua ya, dan tetap lembab, karena di atas kulit kering gue harus pakai sesuatu yang memang melembabkan dan bisa menjaga kelembapan itu sendiri, yaitu gue pakai Supple Power dari Something. Ini tonernya ya teman-teman, kalau misalkan kalian penasaran ya ini. Dan selama ini gue jagoin banget ini dari Hada Labo Perfect 3D Gel, bagus banget, murah meriah ya teman-teman. Dan setelah mandi atau setelah gue membasuh dan mencuci, membersihkan kulit gue, wajah khususnya, gue pakai toner itu dan menggunakan moisturizer dari Hada Labo ya. Untuk berikutnya, gue dari dulu ya, kalau misalkan kalian tahu dan suka nonton pasti tahu banget lah ya. Ini adalah salah satu produk dari Pixi. Ini Pixi Make It Glow Dewy Cushion ya teman-teman. Nomor yang gue pakai 102 pinkish beige. Dan kenapa ini menjadi salah satu produk favorit all time for 2021 ya, karena menurut pendapat gue pakai produk ini terus. Satu, cocok, dan ini adalah refill ya, jadi gue udah, ini yang kedua ya teman-teman. That's why gue masukin ke my whole time favorite for 2021 ya, this year adalah Pixi Make It Glow. Dan sekarang gue ratain dulu. Kayaknya gue mau pakai ini aja, spons dari Juno & Co ya teman-teman. Ini my all time favorite, all time favorite ya. Jadi gue masukin di all time favorite 2021 ya, tahun 2021 ini, karena memang produknya bagus ya. Satu, dia itu kasih coverage yang lebih ya, kalian bisa lihat deh nih pada saat gue pakai puff yang tadi dengan pakai spons dari Juno & Co, itu dia ngasih coverage yang lebih, sangat amat lebih ya. Jadi gue ratain aja pakai Juno & Co. Oke, sudah gue baurkan ya. Terus kemudian ke concealer ya teman-teman. Ini adalah LT Pro Fix and Concealer ya. Kenapa gue masukin si LT Pro ini? Karena satu ya, walaupun tidak bisa digunakan di bagian bawah mata gue, karena seperti kalian tahu bawah mata gue banyak banget wrinkle, dan gue pakai apapun yang jenis gimana pun ya, mau yang kering mau yang bener-bener ngelembapin, pasti keriting gitu ya. Dan gue memilih untuk biasanya tidak kasih powder di bagian bawah mata gue, tapi itu dia biasanya kan jadi lari ke sana ke sini ya untuk produknya. Nah sekarang gue pengen coba trik yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai banyak wrinkle di bawah mata, jadi nggak terlalu bawa ya si concealernya ke bagian eyelashnya yang bagian bawah, cuma bener-bener nge-conceal aja. Dan ini produk ya dari LT Pro ini bagusnya pakai banget, dia ngasih coverage yang cukup ya, dengan konsistensi yang sangat amat ringan, terus buildable, terus udah gitu bikin bagian under eye atau khusus di bagian-bagian wajah gue yang pori-porinya gede itu, dia jadi kayak ngeblur gitu loh teman-teman. Oke, setelah gue ratain, gue ambil bagian spons yang gak ada produknya, terus gue blend aja di bagian lower lashesnya tanpa menambahkan produk lagi. Makeover Hydra Stay Radiant Finishing Powder ini sangat amat bagus ya di atas kulit gue yang kering, dan dia tidak menambahkan sama sekali coverage atau apapun itu. Dan biasanya gue pakai dia juga
sangat amat tipis ya untuk di bagian bawah mata sini, tidak terlalu dibawa ke atas. Terus gue juga pakein di bagian bawah sini, nggak terlalu dibawa ke atas. Terus di bagian sini atau di bagian-bagian dimana biasanya gue ada creasing ya teman-teman, gue pakein si Radiant Finishing Powder dari Makeover ini. Dan nggak lupa di bagian alis. Kemudian gue akan ambil powder yaitu MAC Studio Fix ya. Seperti ini produknya. Ini yang gue pakai NC25 perimeter, itu pakai yang Studio Fix. Powder foundation nomor NC25. Brow pencil namanya Brow Stroke Pencil medium brown dari SK. Seperti ini. Mudah-mudahan bisa fokus ya. Ini dari SK. Jadi kenapa tiba-tiba ada SK? Padahal waktu itu katanya Lux Crime bagus ya. Ini adalah one of the best brow pencil juga ya teman-teman. Mungkin bakalan gue pakai di video berikutnya juga, yang my whole lifetime favorite products gitu ya selama 2021 gitu. Itu bakalan gue pakai. So this is what I did to my eyebrow ya teman-teman. Jadi gue selalu balik dan balik lagi ke pensil ini karena pensilnya itu tajam kecil gitu ya, dan udah gitu dia retractable, jadi gue nggak perlu ngeraut-raut ya. Ini hasil setelah gue pakai pensil alisnya, dan ini yang sebelum. Ini dari Mineral Botanica, ini yang Twinkle Liquid Eyeshadow seperti ini. Oke. Review awalnya seperti apa, kalian harus cek and recheck ya, balik lagi ke video gue sebelumnya. Dan untuk saat ini gue mau pakai Morphe M124 ya teman-teman, seperti ini. Jadi ini flat brush, dan gue pakai si Mineral Botanica Twinkle Liquid Eyeshadow-nya itu langsung diambil dari wand-nya. Dan sebelum Twinkle Eyeshadow-nya dipakai, gue mau masuk ke lifetime favorite untuk contour, tapi ini udah patah ya teman-teman, udah hancur tuh. Ini dari Pink Flash, ini konturnya, dan gue tidak bisa memberikan informasi ini nomor berapa karena yaitu dia Pink Flash waktu itu masih ada kekurangan ya teman-teman, jadi dia nggak tempelin namanya itu di belakang produk, jadi ya udah hilang gitu. Jadi gue udah nggak tahu lagi, pokoknya yang seperti itu. Dan gue pakai konturnya di bagian mata ya, untuk di bagian crease di blend untuk ngasih aksen. Jadi bener-bener ngambang banget, tidak ada tekanan sama sekali karena gue cuma mau ngasih aksen tuh. Kalian bisa lihat kan eyeshadow twinkle-nya tadi diambil. Jadi sebenarnya urutannya adalah pakai dulu konturnya gitu kan, terus ambil si liquid eyeshadow dari Mineral Botanica, terus di tap di sini. How gorgeous that is, look. Inilah sebabnya dia masuk ke all time favorite 2021 untuk liquid eyeshadow ya. Jadi kalian harus menggunakan brush, terus pakainya itu di tap. Produk yang selama 2021 ini gue cintai dan gue sukai ya. Ini Precious Heart Bronzer dari Madame G nomor 04 ya. Jadi ini adalah bronzer yang ada bling-blingnya gitu loh. Dan ya gue tahu banget sih kalau misalkan bukan menjadi salah satu produk favorit untuk orang-orang zaman sekarang ya. Gue mengerti apa yang mereka pikirkan gitu ya. Dan dia bikin bronzer ini untuk kita yang punya kulit kering supaya apa ya, istilahnya lebih meminimalis penggunaan produk gitu ya. Tapi saat ini gue mau pakai dulu ini Precious Heart Contour nomor 01 ya. Dan seperti ini ya teman-teman, kalau misalkan si bronzer dari Madame G gue pakai. Oke, jadi ini hasil penggunaan bronzernya ya dari Madame G, harga murah, memberikan glow yang oke ya, tanpa menambahkan highlight lagi. Jadi lebih ke
minimalis produk yang digunakan gitu, tapi menghasilkan seperti banyak banget produk yang dipakai gitu ya teman-teman, kurang lebih seperti itulah ya. Nah untuk berikutnya ya gue mau pastiin ini kering dulu. Oke, dia udah kering. Ini ada produk dalam negeri dari Lux Crime. Ini eyeliner pensilnya yang Midnight, dan gue belum bisa sih masukin dia sebagai lifetime favorite di tahun 2021 ini gitu, karena ya gue menemukan harganya juga nggak yang murah banget gitu ya. Ya standar normal, memang bagus produknya gitu. Ya jadinya kalau buat gue biasa-biasa aja gitu ya. Ya udah, tapi karena gue nggak punya eyeliner lain ya, honestly gue udah coba beli teman-teman eyeliner yang disaranin sama Ijvina Amalia, katanya bagus banget gitu kan. Ya udah, gue udah beli tuh kemarin, dan istilahnya gue bener-bener bikin yang no budget months yang selama bulan November sama Desember itu tanpa beli produk-produk yang sekiranya nggak perlu gitu ya, istilahnya yang kalau menurut pendapat gue udahlah gue nggak perlu beli gitu. Tapi kalau untuk eyeliner kayaknya gue perlu banget, dan gue juga beli produk di promo 12 kemarin di Lazada ya, dan I have to gitu ya, harus ikutan, karena selain dari membuktikan bahwa produk yang gue sharing di 12 itu adalah produk yang benar-benar menjadi produk andalan gue gitu. Jadi kalau misalkan kalian penasaran, videonya cek and dicek aja apa sih sebenarnya produk yang di 12 ya yang gue promoin gitu. Gue pengen ngasih tahu ke kalian bahwa nggak cuma karena gue kerjasama dan dikirimin produknya terus gue bilang produk itu wah ini bagus banget, lo keren gini gitu, tapi gue memang bener-bener suka produknya dan gue bakalan beli produk itu dengan uang gue sendiri. That's the point ya teman-teman. Jadi bukan berarti gue dikirimin terus akhirnya dibilang bagus gitu, bukan itu poin dari sharing gua untuk belanja di 12 kemarin ya. Oke, next, ini adalah produk yang menurut pendapat gua wajib masuk ke dalam lifetime favorite 2021 ya, karena yaitu dia sangat amat murah ya teman-teman. Ini 3.000 rupiah ya harganya. Kita masuk ke bagian penggunaan fake laces ya. Ini harganya cuma 3.000 rupiah. Oke, jadi satu bulu matanya udah gue pasang, satu lagi belum, karena gue harus nunggu dia lama banget buat ngeringin lemnya ya teman-teman. Harus bener-bener udah bener kering ya baru ditempelin. Eyeliner pencil Blackjack namanya, seperti ini. Harganya sangat amat terjangkau dan biasanya gue pakein di bagian waterline atas gitu. Terus setelah gue pakein di bagian eyeliner atas, ya udah biasa aja, tinggal ngedip aja ya. Untuk bagian bawahnya nanti dia kena transfer dari eyeliner yang udah kita pakein di bagian lash line bagian atas ya, waterline gitu. Jadi nggak usah dipakein di bagian bawah supaya untuk tampilannya dia bagian bawahnya lebih natural seperti ini. Kalian bisa lihat langsung ya teman-teman. Terus next adalah ke maskara. Ini produk dari Premier Beauty ya. Ini seperti ini. Ini maskaranya harganya itu di bawah 50.000 atau sekitar 47.000 rupiah. Kenapa gue jagoin ini ya? Karena dia itu bener-bener bikin volumizing, lengthening, udah gitu dipakainya tetap rapi, waterproof, terus nggak ada jatuh-jatuh pada saat penggunaan setelah beberapa jam ke depan gitu ya. Ya sekarang gue juga mau pakein di bagian bawah mata, bulu mata bagian bawah. Oke, seperti ini ya teman-teman. Dan biasanya untuk terakhir itu gue pakai selalu brow mascara ya. Ini apa ya istilahnya, bener-bener all time favorite banget dari L'Oreal, Brow Artist Plumper. Kalian bisa pakai mungkin yang dari dalam negeri, itu yang dari SK juga lumayan bagus ya teman-teman. Cuman ya itu dia, nggak bisa dibilang all time favorite gitu ya. Jadi ya udah gue pakai bener-bener produk yang jadi all time favorite gitu, yang walaupun kayak tadi yang Mineral Botanica itu baru gue temuin gitu, tapi harus gue masukin ke sini ya karena memang produknya oke banget ya. Yang Mineral Botanica yang Twinkle itu ternyata dia walaupun bener-bener liquid, pada saat digunakan di mata itu nanti lama-lama dia menjadi kering ya, tidak ngasih apa namanya basah yang berkepanjangan
Kalian bisa lihat aja, ini gue bikin mata ya, riasan matanya itu lebih cepat ke satu. Dan yang kedua, pada saat gue nempelin fake lashes itu dia langsung nempel aja begitu gitu ya, tanpa gue harus harus di-set, harus begini, harus begitu. Biasanya kalau untuk eyeshadow basah gitu, seperti contohnya liquid eyeshadow, kalau misalkan dia memang basah terus, walaupun gue sudah menggunakan si eyeliner ini cair, dia ya bakalan basah aja gitu loh. Dan tetap harus di set menggunakan powder atau eyeshadow powder gitu ya teman-teman, seperti ini ya, kalian bisa lihat tuh. Dan untuk yang masuk ke lifetime favorite highlighter, gue harus masukin ini Precious Heart bronzer 01 dari Madame G. Yaitu sorry banget harus ini, selain dari dalam negeri harganya juga murah. Tapi ya seperti kalian tahu, setelah gue pakai bronzer yang tadi 04 dari Madame G, itu sebenarnya gue tidak perlu lagi menggunakan highlighter. Seperti kalian lihat, ini udah glowing banget. Tapi gue bisa kasih ke kalian ya saran untuk penggunaan highlighter dari Madame G Precious Heart bronzer 01. Jadi kalau misalkan kalian cari highlighter mungkin akan agak sulit, karena ini bukan highlighter, namanya itu dia bronzer tapi 01, jadi bisa digunakan sebagai highlighter. Gue contohin aja lah ya sekarang ya, gue pakai sedikit aja tuh, blingnya tuh kayak gitu ya teman-teman. Dan gue pakai di bagian pelipis tuh, juga di dagu. Udah ya, udah jauh ya. Dan kalau kalian perhatikan, kalian pasti bakalan sering banget ngelihat gue pakai baju daster ini ya, kalian lihat aja sendiri. Ini adalah my lifetime favorite, bukan cuma 2021, mungkin semenjak gue beli ini selalu dipakai. Jadi apa istilahnya, kayak abis cuci langsung pakai, karena ini bener-bener nyaman, bener-bener enak banget ya. Terus dingin pastinya kalau dipakai buat di rumah. Dan ini riasan wajahnya seperti ini. Well, next ke bagian bibir ya teman-teman. Untuk bagian bibir gue punya 3 produk, satu lip liner, satu bullet lipstick, satu lagi yang lip cream. Oke, ini namanya Color Sensational Shaping Lip Liner. Ini retractable dari Maybelline ya. Dan yang gue punya ini nomornya adalah 150 Brick Red. Untuk bullet lipsticknya itu dari Brush Lipstick Matte ya, nomor 03 ya teman-teman. Terus untuk lip creamnya dari Sisiu, gue harus masukin ini karena ini murah banget, harganya itu sekitar 21.000 sampai 25.000. Ini warna yang 02 Joanne namanya. Dan untuk saat ini ya, gue mau pakai yang Joanne dari Sisiu lip cream ya teman-teman. Terus gue mau pakai dulu lip linernya yang dari Maybelline, supaya untuk penggunaan lipstiknya tuh jadi lebih rapih gitu ya. Karena gue ambil lagi concealernya yang dari LT Pro buat ngerapihin bagian bibir, karena gue pengen warna merah ini lebih sharp gitu ya, lebih cakep banget. Biasanya gue ambil powder terus gue set. Jangan lupa untuk nyeting ya. Tapi menurut pendapat gue ini nggak kalah bagusnya, dan menurut pendapat gue harus dimasukin ke the best 2021 produk yang gue sukai ya teman-teman. Ini dari Madame G. Ini bagus banget, selain harganya bagus, produknya juga bagus, botolnya juga lebih ke handy dan ringan gitu ya. Ini ngasih glow and balance, bener-bener glow and balance, dimana pada saat gue semprotin ke wajah itu lembut, ngelembapin, bikin tacky gitu ya. Kalau misalkan buat teman-teman yang punya kulit kering, dimana tadi gue kasih lihat ke kalian bahwa gue setting semua bagian wajah gua ya, kalian bisa lihat ini udah ada glownya gitu kan. Terus biasanya untuk kita yang punya kulit kering, kalau misalkan di setting pakai powder itu bakalan jadi powdery. Nah kalau untuk pakai si Madame G Misty Rose Jasmine ini jadinya lembut, lembab, dan make up juga awet ya. Kalian coba aja deh, parah, ini harganya cuma 10.000 tapi kok bisa sebagus ini. Selain bagus dari harga dan produknya, ini tuh spraynya bener-bener sangat amat lembut banget ya teman-teman. Sekarang gue mau keringin dulu.
hasil akhirnya kalian bisa lihat ya. Kalau misalkan gue bilang ini produknya itu memang bener-bener bagus dan emang bener bagus. Oke, gimana menurut kalian? Cukup nggak sih? Ya kalau buat dipakai Christmas nanti gitu ya, buat dipakai nanti apa itu namanya, Zoom ya, ketemu sama saudara-saudara lainnya dengan tampilan yang cukup sederhana tapi tetap bisa ngasih makeup look yang glam. Sampai ketemu lagi di video besok, yang pasti gue mau ngucapin selamat Natal untuk yang merayakan, dan kita ketemu lagi besok ya. Bye.